Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita berjumpa dengan berkacamata hitam. Kalau tampilannya seperti ini, kita seperti dan mirip vokalis Coldplay Chris Martin. Aduh, kita sepupuan sama Chris Martin. Ada banyak kenangan yang tertinggal di konser Coldplay di Jakarta pekan kemarin. Jadi Chris Martin benar-benar membuat berita heboh di Jakarta. Kita ngulas tentang sisa-sisa konser kemarin live in Jakarta Coldplay. Tapi kita melihat jauh sebelum konser. Sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, Mata Najwa sempat mewawancarai Chris Martin lewat Zoom, dan Chris Martin antusias menjawab setiap pertanyaan dari Najwa Shihab. Chris Martin sangat antusias ingin konser, dan ini adalah konser perdana Chris Martin di Jakarta. Jadi jangan salah, Chris Martin itu sudah sangat mengenal Jakarta dan Indonesia. Sudah hampir sepekan, Chris Martin masih terngiang-ngiang kenangan konser di Jakarta kemarin. Sama seperti kita. Di channel Dedi Sapa Teman, kita sedikit mengulas tentang sisa-sisa konser Coldplay live in Jakarta kemarin. Channel Dedi Sapa Teman. Nah, yang masih melekat dari sisa-sisa konser kemarin ketika Chris Martin menyapa dengan salam dan melantunkan sebaik pantun yang membuat penasaran siapa yang mengajari dan siapa pencipta pantun tersebut. Kok bisanya Chris Martin tahu ya sesuatu yang lagi tren? Kalau nggak salah bunyi pantunnya seperti ini. Hari Selasa ujian fisika, giat belajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Seperti itu pantunnya. Tapi ini ya, Chris Martin bisa menyapa pendukung, penonton dan fansnya dengan lugas dan begitu akrab. Jadi setiap konser Coldplay di mana-mana pasti sedemikian, tapi di Jakarta spesial. Di Jakarta spesial. Apa yang spesial? Kita lihat bagaimana hari kedua Chris Martin tiba di Jakarta, nyeker di Jalan Sudirman ya, di kawasan Sudirman Jakarta, nggak pakai alas kaki, dan orang-orang di sekeliling wilayah kawasan Sudirman nggak tahu bahwa itu Chris Martin. Dipikir itu bule atau siapa. Ternyata Chris Martin. Dan sempat foto-foto di JPO, juga di Kali. Sepertinya di Kali. Jadi Chris Martin memang benar-benar humble, rendah hati, bisa bergaul. Momen yang tidak kalah mengesankan ketika Chris Martin meninggalkan airport Jakarta, sempat sujud syukur. Entah dari mana lagi dia tahu itu sujud syukur, tanda terima kasihnya. Konser pertamanya sukses di Jakarta, dan luar biasanya Chris Martin sampai saat ini mungkin masih membuka-buka akun Instagramnya atau di YouTube, dan masih menyaksikan bagaimana kemeriahan konser Coldplay di Jakarta. Kita sepertinya apa ya, masih antusias dengan konser Coldplay. Walaupun tidak sempat menyaksikan secara langsung, tapi banyak cerita-cerita dari teman-teman kita. Salah satunya adalah teman kita yang berada di daerah di Sumatera, Palembang. Dia bekerja di luar negeri, tapi datang ke tanah air cuman untuk menonton konser Coldplay. Setelahnya balik lagi ke negara tempat dia bekerja. Apa yang terjadi? Ibunya sampai mewanti-wanti, memarahi, kenapa nggak ke rumah dulu baru pulang ke tempat kerja. Ini kita sudah di tanah air, kenapa nggak jalan ke kampung halaman dulu baru
kembali ke tempat kerja. Ya, benar-benar Coldplay dahsyat, menjadi magic. Ada banyak cerita lainnya. Penonton di stadion GBK pada saat konser Coldplay kemarin, hampir sekitar 60 ribuan lebih ludes tiket terjual, dan ya tumpah warga seluruh Indonesia ya, dari kawasan timur, barat, dari Jakarta, apalagi di Jawa. Luar biasa, konser Martin benar-benar memikat dan menyihir fansnya di Jakarta. Tapi sebenarnya konser ini bisa dilaksanakan 2 atau 3 hari seperti di negara-negara lain. Bisa dilihat di negara-negara Eropa, Chris Martin atau Coldplay biasanya mengadakan konser sampai 4 hari berturut-turut. Dan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu di Singapura sampai 3 hari berturut-turut. Nah, setelah di Jakarta, Chris Martin akan konser lagi di Australia, entah gimana, Brisbane atau Melbourne. Itu 2 hari berturut-turut. Kenapa Jakarta cuman 1 hari? Ya, kemarin sudah sempat ya, manajemen apa istilahnya, official apa ya istilahnya, orang-orang yang terlibat dalam manajemen Coldplay itu menyayangkan kalau konser di Jakarta nanti terbentur dengan jadwal pemilu atau jadwal Piala Dunia, dan ternyata benar, berbenturan dengan Piala Dunia U17. Untungnya kegiatan konser ini dilaksanakan di Stadion GBK, jadi nggak mengganggu jalannya atau suasana penyelenggaraan Piala Dunia U17. Aduh, demikian. Sebenarnya masih banyak, tapi sebagai bonus track, bonus track, kita menyaksikan lagi Fix You di konser Chris Martin Coldplay live in Jakarta kemarin. Ini diliris, disadur kembali dari kontributor kita, teman-teman kita yang sempat merekam. Fix You, Stadion GBK live di Jakarta, Coldplay. Kita saksikan.
Demikian ulasan singkat sisa-sisa konser Coldplay di Jakarta. Terima kasih sudah menyimak di channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.